Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan HP Infinix Smart 6 HD ya, dimana HP ini sudah saya bongkar dan sudah saya cek juga ya. Untuk semuanya banyak yang bagian-bagian HP ini yang tidak lengkap ya, seperti kabel antena dan lain-lain ya. Namun di sini untuk HP-nya normal ya hidupnya. Jadi HP ini sebenarnya sudah pernah diservis ya. Jadi datang ke saya minta ganti LCD. Dan di sini LCD-nya sudah datang ya. Jadi langsung saja saya cek LCD barunya. Dan ini wajib dicoba ya untuk LCD baru, karena takutnya bermasalah atau ngeblank dan lain-lain. Jadi harus dicek ya. Dan ini alhamdulillah sudah mau hidup ya setelah lakukan pengecekan. Tunggu beberapa saat sampai ke tampilan depan ya, sampai dicoba semua sentuh dan lain-lainnya. Dan ini HP-nya pakai pola ya, jadi hanya mengetes di bagian depan. Jadi di sini saya tes untuk sentuhnya aman ya. Namun di sini langsung saya lepas dari bagian baterai ya, jadi karena agak susah ya tombolnya. Dan pada HP ini LCD yang saya gunakan tipe AM Pro ya. Jadi di sini sesuai dengan permintaan. Jadi di sini untuk HP-nya sudah pernah diservis ya sebelumnya. Nah di sini sudah kaleng-kaleng terbuka dan kabel antena tidak ada, serta bagian-bagian bautnya juga banyak yang kurang ya. Namun ini sudah saya konfirmasi juga ke usernya kalau HP ini banyak bagian-bagian yang kurang ya, dan bagian bawah juga sudah pernah juga ganti konektor casnya ya. Namun di bagian bawah ini kayak ada bagian yang lepas ya, seperti kapasitor dan lain-lain ya, namun tidak terlalu banyak ya. Oke, lanjut ke pembersihan framenya ya, karena di sini sudah tidak ada LCD-nya. Lanjut pembersihan, dan ini yang agak lumayan lama ini membersihkan ya, karena apabila ketemu ini ya framenya yang udah rapuh, ini mudah sekali ya untuk patah ya untuk bagian frame LCD-nya ini. Jadi di sini untuk bagian framenya ini memang agak ada bagian-bagian yang hilang juga ya di pinggirnya, dan kayaknya juga agak rapuh ya. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati, dan usahakan benar-benar bersih ya dari sisa-sisa lem yang lain agar pas pemasangan LCD itu pastikan rapat dan rapi ya, presisi dan rapi. Oke, sambil dibersihkan sedikit-sedikit. Dan untuk di bagian atas ini, untuk saringan speaker atas ini tidak ada ya. Jadi ini sudah hilang untuk saringan ini, serta di bagian lampu ini ada ini ya, ada ditutup lem ya. Dan di bagian sensor juga ada ketutup lem juga, bahkan itu kayak lem Alteco ya lengketnya ya. Untuk bagian lampu LED tanda itu ya, tanda pengecasan ya, jadi ada dua sensor kiri dan kanan, jadi jangan sampai tertutup ya. Sebenarnya untuk pemasangan LCD ini lumayan mudah ya, namun kalau kita tidak hati-hati biasanya takutnya malah boncos ya. Jadi yang asalnya bagus tiba-tiba jadi malah nombok ya. Oke, lanjut pelepasan plastik-plastiknya. Kalau di sini untuk plastik yang di belakang LCD barunya saya lepas semua ya. Jadi di sini kalau dipasang, ada juga yang dipasang ya, tergantung kita masing-masing. Karena kalau nggak dilepas itu agak tebalan ya plastiknya. Jadi di sini saya lepas. Dan untuk bagian di sini kayak kena air gitu ya, namun kayaknya bukan kayak kena air atau gimana ya, atau kena pluk ya. Dan di sini ada dua fleksibel ya, jadi fleksibel atas dan bawah.
Dan untuk bagian sensor ini saya rapikan sedikit dari lem-lem yang masih nempel. Dan di sini kayaknya ada lem Alteco ya, jadi agak susah membuang lemnya ya. Ini sudah terlalu lama ya sebenarnya. Ini mudah-mudahan mau rapat dan presisi ya. Oke, sambil dibersihkan, tempat kerjanya juga dirapikan. Dan untuk bagian mesin, kaleng-kalengnya sudah habis ya. Dan di bagian mesin juga saya tambah baut agar tidak lepas ya mesinnya. Oke, lanjut pembersihan bagian LCD, frame LCD, sambil dicek lagi untuk bagian atas. Apabila masih ada, di seset sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Dan untuk bagian samping-samping ini sudah banyak yang rapuh ya. Untuk bagian framenya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Ini biasanya harusnya minta ganti ini ya, ganti frame ya. Dan kalaunya sudah rapuh ini sebenarnya bisa ya, namun untuk tampilan pengaleman itu kelihatan ya. Jadi bagian yang hilang itu nampak ya, jadi ada lemnya yang kelihatan. Oke, sambil dibersihkan. Dan yang lumayan lama ini saat membersihkan gini ya, apalagi kalau sudah pernah ganti LCD juga pasti agak banyak ya lemnya. Kadang ada agak banyak, ada juga yang sedikit ya, tergantung masing-masing ya. Sebelumnya saya paskan dulu sebelum dilem. Oke, di sini saya paskan dulu. Dan ini kayaknya mantap ya, posisinya bisa rapat ya. Dan lanjut ke pengaleman. Oke, kasih lem secukupnya. Ini kasih lem jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, karena apabila terlalu banyak dan ini apabila sudah mengering nanti malah kayak itu ya, kayak ketebalan LCD ya. Namun biasanya ada beberapa tipe HP yang LCD-nya tebal ya. Dulu saya pernah masang LCD ya, mungkin LCD-nya agak tebal ya. Jadi untuk tipe HP apa dulu gitu ya, jadi kayak baru belajar gitu. Dan hasilnya malah lebih parah ya, banyak kelihatan cahaya padahal sudah di ini ya, diusahakan, namun tetap saja ya cahayanya tetap keluar. Dan akhirnya ya saya ini ya, sebelumnya memang harus dikonfirmasi juga ya ke usernya bahwa LCD-nya itu agak tebal ya, namun usernya nggak apa-apa, pasang aja gitu ya. Akhirnya dipasang, hasilnya sangat tidak memuaskan ya. Jadi hasilnya kelihatan ya, untuk lem-lem samping kiri kanan atas bawahnya, sisi-sisinya itu terlihat ya. Oke, lanjut pemasangan LCD. Rapikan, pastikan untuk fleksibelnya rapi sempurna ya. Bagian atas bawah tekan pelan-pelan di bagian sisinya saja ya, jangan terlalu kuat. Kemudian bagian fleksibelnya juga pastikan semuanya pas ya. Nah ini untuk bagian bawah ini kayaknya agak pendekan ya untuk fleksibelnya, jadi sambil paskan lagi. Ini sebelum LCD-nya bukan ya, sebelum lemnya benar-benar sudah kering, nanti susah ya untuk dilakukan untuk merapatkan atau ini ya, merapikan. Oke, lanjut ke pemasangan fleksibel mesin atas dan mesin bawah. Pastikan rapi. Dan untuk fleksibelnya ini, untuk Infinix ini agak panjang ya untuk fleksibelnya. Nah ini untuk lipatan bawahnya ini ini dorong dulu ke dalam ya, jadi supaya lebih rapi ya lipatannya. Jadi kalau agak terlipat itu malah ini ya, agak tidak bagus ya. Jadi rapikan ke dalam pelan-pelan. Nanti sambil dipaskan ya pas waktu pemasangan baterai agar tidak mengganjal ya. Oke, setelah dipaskan pastikan semuanya pas ya dan aman. Dan untuk bagian fleksibel bawah ini kayaknya bisa lepas ya, sambil dirapatkan.
Dan apabila sudah terpasang, lepas baut-baut penutup penahannya ya, bukan baut penutupnya. Apabila sudah dilepas, lanjut pasang tutup mesin bawahnya. Dan ini alhamdulillah untuk pemasangan LCD ini udah selesai ya, sambil menunggu lem kering dan sambil diberi ini ya, diberi penahan karet atau perekat atau yang lainnya ya, yang bisa menahan supaya LCD-nya tidak terangkat ya. Namun jangan terlalu kuat untuk menekannya, karena apabila terlalu kuat takutnya malah ini ya, malah jong ya, atau LCD-nya bermasalah. Oke, lanjut lepas baut penahan tadi. Dan untuk bagian fleksibel sambil dicek juga di sini, karena tidak ada ya untuk bagian kabel antena, jadi akhirnya saya pasang dulu. Namun untuk sinyalnya masih nangkap ya, masih cukup bagus untuk menangkapnya, tapi mungkin daerah tertentu ya, daerah yang penangkap sinyal yang bagus ya, mungkin harus dikonfirmasi ke usernya apabila usernya ingin mencari ini ya. Jadi di sini HP-nya datang dalam keadaan tidak lengkap ya, banyak komponen-komponen yang kurang ya. Jadi beberapa bagian mungkin nanti harus di infokan ke usernya kalau keadaannya seperti itu ya. Oke, lanjut pasang baut-bautnya, tutup mesin atas dan bawahnya. Kemudian lanjut merapikan HP-nya ya. Setelah dirasa pas, semuanya lengkap. Dan untuk bautnya ini di sini ada beberapa baut yang kurang ya. Jadi di sini mungkin saya pasang seadanya dulu sambil menunggu lemnya kering ya. Mungkin nanti kalau lem kering baru dirapikan kembali ya. Dan pastikan supaya semuanya aman ya. Barangkali juga kalau ada bagian-bagian yang agak ini ya, agak tidak rapat ya, atau cahaya yang keluar dari LCD-nya. Oke, lanjut merapikan untuk bagian backdoornya. Dan ini untuk bagian backdoornya ini kaca kameranya juga ini ya, pecah juga ya. Jadi keadaannya ya seperti ini ya, agak ada bagian-bagian yang kurang. Oke, lanjut pasang, tekan sisinya pelan-pelan, kemudian terakhir pasang SIM tray. Oke, pasang SIM tray sambil dicek kembali, mudah-mudahan aman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan di sini saya coba cas, muncul ya indikator lampunya sudah tampil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.